Hai, oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Sulawesi. Malam ini kita sedikit berbincang sehat tentang spearfishing guys. Malam ini kita akan berbincang sedikit tentang teknik dalam spearfishing guys, alias bajubi. Jadi kira-kira bagaimana sepak terjang beliau ini yang dari atlet mau pingin jadi spero. Apa yang perlu ditambahkan guys? Ya baik, kalau ada sedikit dari saya untuk ingin maksudnya memperluas pengetahuan dari freedive ke spero. Itu tidak banyak karena spero itu dasarnya dari freedive. Karena penguasaan freedive sudah mumpuni, jadi kalau ingin ke spero tinggal penguasaan alat. Kalau sudah bisa penguasaan alat baru yang kedua karakter dari ikan, karena setiap ikan punya karakter masing-masing, beda-beda. Jadi bagaimana? Oke guys, pertama koreksi dulu, sebenarnya saya bukan atlet. Terus pengalamannya ya luar biasa sekali spearfishing, apalagi dengan susu spearfishing yang sudah lama di Gorontalo ini, bisa dikatakan master lah dalam spearfishing. Kedua, memang banyak sekali pelajaran hari ini, dari pelajaran analisa ikan, pelajaran teknik penguasaan alat, sampai bagaimana cara menguasai alat dari bang kanal. Apalagi mazhabnya Om Kong ini luar biasa, mazhab spearfishing baku tindis. Pokoknya di mana ada ikan, mau itu spot snorkeling, spot ikan, torang tindis, yang penting yakin itu rezeki orang itu ikan. Begitu guys. Ya, kayak ini asli cerita kalau ini beneran bang kanal. Lanjutkan. Jadi kamu sih kira-kira ada yang mau ditambahkan? Ini beliau ini kebetulan adalah master dan salah satu pentolan spero. Dan sebenarnya ada fun fact juga ini, Om Kong salah satu orang yang trigger saya spearfishing ini juga luar biasa. Yang selalu kasih semangat, pokoknya hampir tiap minggu pasti dia WA, ayo mari Jo, baku ikut, baku ikut. Gimana? Oke, sedikit tambahan buat teman-teman yang mau belajar spearfishing itu. Apa yang dikatakan Om Romi tadi sudah sangat bagus. Dan sedikit tambahan itu, spearfishing hanya butuh jam terbang lebih banyak lagi karena untuk mempelajari sifat-sifat ikan ya sudah Om Rom menjelaskan tadi kan, cuma itu tambahan dari saya Om Kong. Jadi begitu, pada intinya orang ini sebenarnya untuk mengajarkan DP teknik spearfishing, teknik menembak, teknik menyelam, teknik ini pada dasarnya boleh so kuasai. Jadi yang berjalan dengan orang itu kadang-kadang orang tidak mengajarkan langsung ini begini, tidak. Ikut itu cuma untuk menyesuaikan, lihat orang cara, orang ini. Karena
kalau untuk menjelaskan semua detail-detail itu kayaknya tidak ada. Om Romi saja ikut, cuma ikut saja, pokoknya ikut. Makanya itu yang dimaksud tadi jam terbang. Ya. Jam terbang itu. Jam terbang free dive mantap. Maksudnya jam terbang superfishing juga ada lagi kan. Seperti itu. Jam terbang itu yang pertama. Waktu pengalaman waktu kita belajar 1 minggu itu ada sekitar 4 hari kita superfishing. Tidak pernah puas. Tidak pernah dapat ikan. Sudah dapat ikan, tapi ikan yang bagaimana dulu baru belajar piali jadi ikan juga. belum. Besok Biar tabu bale di parau, biar ubur-ubur gosok, biar anyor. Ojo terus, jangan putus asa, jangan kecewa dengan itu. Pasti suatu saat orang semua pasti mau dapat DP slack, DP teknik, orang pasti puas. Karena spearfishing tidak semudah membalikan telapak tangan. Spearfishing betul yang bilang semua dari biasa. Ala biasa karena biasa. Ala bisa karena biasa. Sebenarnya satu lagi, selain jam terbang kesabaran, juga untuk dari jam terbang itu dilatih kesabaran. latih kesabaran. Nah, Contoh kayak tenggiri. Tenggiri kalau kita sering menyelam dasar kayak tadi, tak stay di bawah, akan susah kita menemukan tenggiri. Karena tenggiri di alam bukan di dasar dan bukan di permukaan, dia di tengah. Jadi lebih banyak kita bergantung di floating sambil menunggu. Begitu kalau sifat tenggiri guys. Gimana pena yang ajarkan saya kemarin tentang tenggiri? Sah. Kalau menurut saya itu teknik yang maksudnya teknik yang bagus untuk menjemput tenggiri di antara. Nah, kayak tenggiri itu tidak perlu dalam 20, saya di 10-15, dia biar di kedalaman 20-an, 25 orang di 15 dia tetap naik. Dia mau cari apa yang orang pegang-pegang ini. Apa ini? Saking dia kaget, dia lihat hal baru yang pernah dia mungkin dia belum pernah lihat, jadi dia mau cobain apa ini, kenapa nggak apa ini mata sama. Jadi keingintahuan ikan itu ada juga guys. Carlota. Carlota. Di spearfishing itu empong kira-kira yang paling mahal apa? Apa maksudnya? Maksudnya dalam spearfishing itu yang paling berharga di spearfishing kita ada kan yang dimaksud kalau dipikir mahal-mahal, tapi dari yang sudah tidak fungsikan dengan baik juga. Paling mahal itu Pengalaman dengan satu untuk gear semua gear yang mau pakai, semua gear inti ke satu yang mana ngana nyaman. Kalau di mana ngana nyaman, umpama kayak gun, ngana so anggap nyaman, ngana so anggap biasa, di situ ngana bisa. Jadi DP akurasi, DP apa bisa so langsung terbaca sendiri. jadi tidak ada istilah menyalahkan alat. Tidak ada, alat tidak pernah bersalah. Yang salah itu, yang bodoh itu manusianya guys, yang menyalahkan alat. Jadi kalau dalam pemilihan gear kita ingin membeli gear, membeli apa, kita sesuaikan dengan kebutuhan kita, di mana kita enak. Jadi kita sesuaikan budget kita juga, kita sesuaikan guys. Jangan berpaksa. Tapi tetap kalau ada yang kita nyaman di gun yang kita, maksudnya kita nyaman, uang sudah ada tapi belum cukup, jangan paksa beli yang lain. Tambah dulu itu doi untuk mencari dulu beli gun yang orang anggap bagus.
Bung, anak mau tanya Bung. Nah, Belakang ada senior. Biasanya umumnya spiro-spiro itu kan di overweight. override. Overweight dong. Kan rata-rata gitu ya. Overweight. Nah, bagaimana dong? Kita orang itu tentukan kita orang punya batas. Kalau menurut pengalaman lah, saya ongkos. Batas apa yang Batas berat weight, ya. batas pemberat Berat atau? ya. Kan itu disesuaikan dengan kedalaman toh, biasanya kan begitu. Karena kalau dipakai di ilmu free diving itu tidak bisa masuk. Members, memang kadang-kadang, bukan kadang-kadang, lebih banyak teori terbantahkan dengan praktek. Menurut ilmu teori itu dia itu begini, baik begini. Tapi ketika kita praktekkan, karena susah mau masuk, apa segala karena pemberat kurang atau apa segala, itu DP kendala itu di situ. Jadi antara teori dengan praktek sampai di lapangan bertolak belakang. Jadi kalau menurut teori untuk freedive masuk dengan menggunakan pemberat yang kurang, maka lebih aman kalau berbicara masalah freedive. Kalau mau masuk ke spearfishing untuk pemberat yang kurang, agak merepotkan kita juga sebagai spero. Karena kenapa? Ketika kita masuk butuh tenaga terlalu banyak untuk kita harus menyesuaikan ke buoyancy sampai ke. Tapi juga kalau terlalu berat juga, kita kadang terlalu cepat masuk sehingga naik juga kadang-kadang bermasalah. Jadi semua dikembalikan kemana guys? Saya tidak menyalahkan teori, saya tidak menyalahkan praktek. Saya cuma dipatokan ke satu, kenyamanan. Di mana kita nyaman, di situ kita akan memperoleh performance kita yang tertinggi guys. Begitu. Jadi buang jauh-jauh itu masalah teori lingun. Spearfishing dan spearfishing orang juga seperti ini. Kadang-kadang pemberat juga. Om Romi pemberat pernah saya pakai cuma 4. Saya pakai tere-tere ke bawah, soalnya so tidak bisa. Berat sekali dia pemberat. Sekarang so 5. Baru siapa memarah? Teori memarah. Pas orang mau nikah sebelah. Karena kenapa? Karena orang inti, orang mau cari di mana titik orang kenyamanan. Sama dengan itu mau pegang gun. Spare gun kan ada banyak beragam. Ngana mau pakai yang mana? Ngana mau pakai yang mana? Kan kadang-kadang ada yang pingin cepat DP loading. Pakai kompen jo. Walaupun DP recoil terlalu. Atau mau pakai yang DP jarak tembak gagah. Mau pakai yang invert atau roller. Tidak ada recoil. Kadang-kadang kalau masing-masing gun itu orang ciptakan ada dia kelebihan dan dia kekurangan masing-masing. Jadi kembali ke situ guys, kenyamanan. Kira-kira bagaimana? Sampean? Karena mohon maaf, bukan berarti kita tidak menggurui, kita cuma berdasarkan pengalaman karena Sebenarnya ini untuk teman-teman Pak. oh iya. Karena paling sering karena orang melihat kalau orang kan melihat orang-orang yang begini tanpa masalah, tapi Dorong memang langsung- celaka justru itu toh. dorong langsung Karena praktek. ya, kasus kemarin kan itu juga itu salah. Jadi memang agak susah kalau mau bicarakan masalah orang baru, lama, dengan lama sekali. Karena itu kembali ke situ lagi. Kadang-kadang kita ada hobi, kita ada Kemudian mencari, kita ada hobi mencari.
Kayak orang sekarang ini dia ini kan cuma hobi, ini dia kan cuma untuk bersenang-senang. Karena orang bersenang-senang di sini, orang hobi di sini, orang bapana di sini, tapi orang mata pencarian bukan di sini. Orang mencari tempat lain, orang kerja tempat lain, cuma untuk ke sini hobi untuk bersenang-senang. Beda lagi dengan saudara-saudara kita yang lain yang orang memang orang suka dan orang mau mencari situ, cari ikan untuk dijual. Kalau kita kan cuma yang penting ada ikan makan, ikan bawa pulang, tidak perlu jual. Mau bikin apa mau jual ikan, lebih mahal girly kita orang daripada ikan. Itu DP. Jadi memang untuk yang baru-baru dong, maksudnya yang baru ingin mempelajari, ingin teknik juga memang tetap merujuk kembali ke harus belajar teori guys. Teori pre-dive atau teori dive sama-sama masuk dalam air, teorinya tetap harus kita pelajari. Minimal kita berkumpul seperti ini guys. Saling informasi, berbuka pengetahuan, dan silaturahmi guys. Jadi untuk yang baru-baru harus belajar ingat, semua yang baru-baru jangan kurang ikut-ikut, mau mati. Jadi harus pelajari dulu step by step. Karena tidak ada yang jadi sekaligus, tidak ada. Tetap semua butuh perjuangan guys. Tidak ada yang mau jatuh dari langit. Biar ngana belajar di YouTube, tapi memang agak susah. Begitu menurut pengalaman tidak akan jadi. Karena pertama saya dari 2004 sudah ikut-ikut dengan Om Ming. Tidak ada itu, orang ikut itu tidak ada langsung gitu. Ini begini, tidak. Kita tidak mengajarkan teori spearfishing itu harus begini, tidak. Kita cuma ikut saja, pelajari bagaimana gaya kita, perpanjang pengalaman kita, ikut. Itu yang ilmu itu ada di situ, di berkumpul guys. Apalagi di warkop banyak DP teori. Jadi untuk permasalahan belt bagaimana? Aman. Mas, aman. Jadi untuk banyak bertanya lah intinya toh. Ya, karena untuk permasalahan belt atau pemberat itu memang setiap orang beda-beda. Kalau menurut teori yang pernah saya baca itu pemberat itu biasanya 10% dari berat tubuh kita orang. Pernah saya baca, maksudnya saya dengar-dengar lah. Jadi kalau kita 100 kilo, berat kita 100 kilo, kita harus pakai 10 kilo kah? Aduh, kadang-kadang tidak masuk akal. Makanya disesuaikan dengan kebutuhan kita. Oke guys, itu untuk pemberat. Jadi untuk Om Agri kira-kira untuk mau tembak tadi belum apa-apa so picah, so keluar darah. Padahal mungkin keterlambatan ekualis atau mungkin baplu. Tapi dulu waktu kita 2004 sudah mulai belajar spearfishing, pecah itu hidung, keluar darah di hidung, kadang di mata keluar darah, kita anggap hebat guys. Karena kenapa? Berarti semakin dulu. Padahal ternyata bodoh guys. Kita tidak menguasai teorinya. Jadi tolong jangan ikut yang seperti itu. Jadi untuk kelas-kelas freedive kita punya master, kita punya teacher. Guru kita masih sementara istirahat guys. Jadi ada belajar dari mereka tentang teori, karena biar bagaimanapun tetap kita membutuhkan teori gitu guys ya. Saya baca di buku begitu. Bagaimana mau ya? Kira-kira satu master Aida 3 guys. Tadi beliau sudah memperlihatkan kedahsyatan beliau ini. Masuk di 20 cuma tak putar-putar santai guys.
ternyata cuma buat usir-usir ikan. Karena beliau menguasai teori, tapi teori freedive, tapi belum sepenuhnya menguasai spearfishing. Jadi masih tak putar-putar usir ikan. Untuk bincang-bincang sehat tentang teknik spearfishing malam ini kita akhiri. Artinya kita bisa mengambil beberapa kesimpulan sedikit tentang spearfishing. Ingat tentang spearfishing. Yang pertama tadi kita bicarakan masalah ikan-ikan pelagis seperti apa, teknik dan gayanya itu kita sesuaikan dengan berdasarkan pengalaman kita. Dan yang kedua tadi bicarakan tentang pemberat, menyesuaikan, dan spare gun serta gear tadi itu kita sudah bicarakan. Dan kembali ke satu ujungnya adalah kenyamanan kita, di mana kita bisa nyaman, guys. Oke guys, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Sulawesi. Woo!